Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 24 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini ya saya akan membahas saham-saham untuk emas hitam, mayoritas emas hitam, tapi ya ada yang sektor lainnya ya. Jadi saya campur. Jadi silahkan diikuti, siapa tahu ada saham-saham kesayangan Bapak Ibu semua. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada ITMG. ITMG kemarin ditutup di harga 35.075 dengan perubahan harga 2,71%. Kalau kita lihat dari volume ya masih kecil ya, masih sama kayak sebelum-sebelumnya nih. Masih jauh di bawah volume 20. Lokal sudah kembali masuk, sudah mulai deres nih masuknya. Good, sudah mulai konsisten. Asing kemarin distribusi tipis, sebelumnya udah mulai masuk. Nah, ini memang kalau ITMG ini ya terhitung masih banyak jualannya di area-area sini. Secara bandar detektor kemarin ternyata ada big akumulasi, yang beli ada BK, EP, YP, yang jualan AK, KK, CS. Ini BK, EP belinya good banget, yang jualan nih ya cukup tipis-tipis gitu, diakum sama BK, EP good. Baik, secara secara teknikal ya, secara teknikal ini udah ngikutin waving, jadi pas banget ya. Ini waving sebelum-sebelumnya saya nggak ubah, dia ngikuti alurnya dan dia breakout di 34.000. Oke, breakout di 34.000, sekarang kondisi di 35.000, yang dimana dia udah berhasil bikin higher high baru ya kan, nih higher high baru. Nah, yang lebih bagusnya lagi, garis ungu ini benar-benar ditahan sama si ITMG ya kan. Jadi benar-benar ini mantul. Kemarin di sini sempat drop kan, saya bikin video itu tanggal 15 Juli ya, saya bikin video ini tanggal 15 Juli, jadi sempat drop ke sini. Terus ya ternyata saya bilang kalau ITMG bertahan di atas garis ungu ini good. Nah, ini bagus banget minggu ini gitu. Langsung bikin higher high baru. Nah, di sini secara nggak langsung ini ada ini resisten minor lah ya, resisten tipis-tipis untuk ITMG-nya. Nah, kalau ini breakout ya potensi lagi nguji 36.000 untuk ITMG. Nah, ini nanti jadi salah satu titik krusial juga. Ini ya kemarin garis miring ini cuma ya gambaran aja, kok area-area sini bisa jebol nggak, ternyata kan break, nggak apa-apa, bagus lah gitu kan. Nah, nanti sisanya biar ini breakout. Nah, nanti kalau breakout potensi nguji ke 3.600. Tapi nanti kalau dia breakout sepertinya ada ini retest dulu seperti ini, semoga retest kedua nggak jebol. Nah, kalau retest kedua jebol, nah ini harus hati-hati gitu. Oke, untuk ITMG seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Indi. Indi kemarin ditutup di harga 2.470 dan perubahan harga 0,82%. Kalau kita lihat dari volume juga masih tipis. Kalau dari lokal nih, lokal keluar-keluar tipis, asing juga keluar-keluar tipis. Jadi sama ya pergerakannya sih, asing sama lokal sama. Sekarang kita lihat dari bandar detektornya. Dari bandar detektor dia di normal distribusi, yang jualan ada AK, AI, BK, yang beli ada KK, CP, OD. Nah, ini KK, AI ya hampir setara lah, tiga ini ya yang jualan, nampung kecil-kecil nih. Baik, secara teknikal ini potensi membentuk double bottom. Oke, berpotensi bikin double bottom, yang dimana resistennya naiknya itu di 2.500 ini. Nah, kalau ini di break 2.515an ini, 20-an ini potensi untuk melanjutkan kenaikan kemana sampai ke area sini. Nah, sampai ke 2.850-an itu untuk Indi. Oke, seperti itu ya untuk Indi. Jadi ini target penurunan udah target penurunan 1 tuh udah tercapai ya, dia ada rounding lah, langsung ada membal bagus.
Nah, ini nggak saya hapus target penurunannya, kenapa ya? Nanti dilihat ya. Harusnya sini udah patah. Tapi kalau patah itu ini dia harus breakout 2500 baru nih target penurunan ini bisa patah. Yang lanjutannya ini. Gitu. Oke, jadi breakout 2500 naik ke 2600-an, nah itu udah bisa patah lah dibilang. Seperti itu untuk Indi. Selanjutnya ada Adro. Adro ditutup di harga 3030 dengan perubahan harga 0,33%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia mendekati volume 20, udah lumayan bagus. Kalau dari lokalnya masuk tipis setelah kemarin dia distribusi cukup besar. Nah, ini untuk asing juga keluar tipis. Ini 4 hari padahal Adro sudah diakumulasi cukup baik ya. Tiba-tiba keluar tipis. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor kemarin itu netral. Yang beli ada ZP, YP, KZ, yang jualan ada CC, AK, CS. Ini ZP belinya good banget. Oke, kita sekarang ke teknikal. Secara teknikal, ya kemarin ada 2 skenario ya. Antara turun seperti ini, ya kan, atau dia double bottom. Ya, dia membentuk double bottom. Dan ini kalau dilihat, ya si Adro ini setelah nutup gap tanggal 15 itu saya buat video, besoknya langsung lusanya balik membal. Nah, itulah fungsinya nutup gap ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah nutup gap itu biasanya langsung ada membal-membal enak gitu. Nah, ini juga terjadi di Adro. Dia potensi double bottom dengan neck di harga 3000-an ini. 3000, oh ini nih. Nih, di high-nya di sini. Ah, di sini. 3000 berapa? 3030 ya. Berarti pas dengan tutupannya dia kemarin si Adro. Kalau ini jebol, ini potensi ke sini. Untuk Adro. Nah, nutup area-area gap dikit sini. Dan ini juga ya kalau dilihat emang resisten tipisnya si Adro kemarin ya. Nah, ya kan, area-area resistannya Adro kemarin lah. Begitu ini break langsung terbang. Nah, jadi target bisa potensi ke situ dulu. Semoga ini bisa jebol. Dia udah berhasil masuk lagi ke dalam channelnya. Nah, ini semoga pertanda baik itu. Oke, untuk Adro seperti itu. Selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 4050 dengan perubahan harga 0,75%. Kalau kita lihat dari volume, volumenya dia ini masih tipis ya, masih di bawah volume 20. Untuk lokalnya udah ganteng, dimana udah lebih sering akumulasi ya kan, terasa sekali. Bandar asingnya pun seperti itu. Ini luar biasa. Oke, untuk PTBA ini menarik banget. Untuk bandar detektor dia kemarin di norma akumulasi, yang beli ada AK, CSBK, yang jualan NI, EPPD. Nah, ini AK, NI ini AK cukup besar ya. Bagus, cukup besar akumulasinya. NI dia jualan sendirian, yang lainnya tipis-tipis. Nah, PTBA sendiri ini sebenarnya naiknya ada di sini. Oke, dia belum nyentuh naik. Naiknya ada di 4125-an. Area-area ini. Oke. Nah, kalau dia jebol, dia potensi lanjut naik dengan target ke area sini. Nutup gap. Oke, jadi targetnya si PTBA kalau breakout dia nutup gap dividennya gitu. Semoga tercapai ya, semoga tercapai. Ini 4500 lagi, wah gurih lagi. Ya kan Bapak Ibu yang udah beli di sini, udah mantap. Ini harus breakout. Nah, kondisinya kalau Bapak Ibu ikutin semua tadi mirip-mirip ya, mirip-mirip semua, tinggal ya memang secara teknikal ada yang udah good, ada yang masih belum, masih OTW bagus ya kan. Ya tinggal di follow aja yang saham yang punya gitu, di maintain ya. Baik, selanjutnya ada Doit. Doit kemarin ditutup di harga 376 dan perubahan harga 2,17%. Kalau kita lihat dari volume sudah breakout volume 20, udah mulai bagus, tapi
lokal 2 hari terakhir jualan. Nah ini udah jualan gini ya, harusnya minggu depan mulai masuk lagi nih. Nah ini juga jualan tipis-tipis. Nah kalau ada akumulasi cakep ya kan, biasanya kan 3 tipis tapi habis itu akumulasi, 3 tipis akumulasi, mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau dari Bandar Detektor dia di small distribusi, yang jualan PD, IT, ZP, yang beli ada KK, BK, YP. Nah ini hampir-hampir sama ya, cuma memang PD jualannya lebih besar daripada KK, si IT juga gitu. Oke, kalau kita lihat dari technical, ini Doit juga ya bikin double bottom. Oke, dengan necknya dia di 378 380 ini necknya. Nah ini dia habis turun waving kelima, ada membalan. Nah di tanggal 15 ini, tanggal 15 juga saya udah sampaikan bahwa ini ya, kalau si Doit dia bisa bertahan di garis biru ini naik, nah itu cakep. Nah, dan ini bertahan, puji Tuhan gitu ya, tinggal ngetes di 380 nya. 380 ini dia bisa jebol, larinya potensi ke sini. Aduh, mesti dah. Nih, sini set. Nah, larinya bisa ke 4, 40, 436. Seperti itu. Oke, apakah tercapai? Kita lihat aja, karena di sini ada apa? Ada pennant downtrendnya. Nah, ini pennant downtrend, kalau dijebol makin cakep lagi, ada target baru. Nah, ini Doit juga target penurunan udah tercapai, jadinya ya emang udah bagus, udah saatnya gitu kan untuk membal naik gitu. Oke, seperti itu Doit. Selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1770 dan perubahan harga 3,51%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini dia masih di bawah volume 20-nya. Lokal masih jualan nih si lokal. Asing ya masuk tipis banget tapi ya. Kalau dari Bandar Detektor dia kemarin normal distribusi, yang jual ada CC, XL, JP, yang beli ada YU, IF, BK, RX. Ini CC jualan deras banget, yang nampungnya kecil-kecil nih. Oke, kita lihat dari technical. Secara technical ya, si ADMR ini lebih prefer ngebentuk sama seperti yang lainnya, dimana double bottom. Nah, oke, ini bikin double bottom. Kalau ini dengan necknya dia di sini, necknya dia di merah ini 1850. Oke, naiknya 1850. Cuma nih ADMR sepertinya tertahan dengan garis ungu ini. Oke, ini garis ungu udah juga saya gambarkan dari lama ya. Ini adalah uptrendnya si ADMR, sempat downtrend, sekarang mau masuk ke uptrend lagi sulit. Ini udah 3 hari nguji, belum jebol-jebol. Nah, ini nanti ada naiknya di 1850. Kalau itu dijebol naiknya, target bisa ke sini. Nah, nutup gap di 2100 untuk targetnya ADMR. Seperti itu. Oke. Apakah bisa? Ya harusnya bisa. Kalau misalnya dia patternnya udah terbentuk ya pasti ke sana gitu kan. Tinggal ya apresiasi pasar, nggak ada yang aneh-aneh ke depan ya kan. Berita-berita komoditas good atau ya paling nggak ada yang aneh-aneh, bisalah tercapai ini untuk ADMR gitu. Nah ini rata-rata batu bara double bottom semua ya, double bottom semua, yang dimana ya targetnya harusnya bisa membal naik gitu. Oke, selanjutnya ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2860 dan perubahan harga 2,88%. Kalau kita lihat dari volume ini masih kecil, cuma setiap harinya sudah ada spek-spek tipis-tipis gitu ya, ganti-gantian. Nah kalau dari lokal ini udah mulai akumulasi lagi. Jadi kalau di total dari 11 sampai 25 Juli atau 22 Juli gitu ya, ini 2 minggu 2 hari aja untuk distribusinya. Cakep.
Begitu juga dengan bandar asingnya sudah mulai masuk lagi, udah mulai deres. Ya baguslah, dari bandar detektor dia juga peak akumulasi. Yang beli ada AK, BKGR, yang jualan KKDRPD. Nah ini yang beli 3 orang ini doang ya, sisanya ya nebeng-nebeng kecil. Kalau secara yang jual ya rata lah, hampir rata itu. Tapi BKAK ini luar biasa akumulasinya. Baik, SMDR secara teknikal saya belum bisa bilang aman. Kenapa? Kan ini 4 kemarin di sini ya, karena ini ada target penurunan, downtrend line atap. Nah, downtrend line atap ini kemarin pas di sini tuh ada persilangan MA60, ada resisten itu. Nah, ini jadi saya gambarkan dia kemungkinan nggak kuat di sini. Ini kan sempat berat di sini ya. Cuma puji Tuhan tanggal 20 Juli ini breakout ya bagus. Nah, cuma saya kenapa belum bisa bilang aman? Ya kalaupun dia misalnya breakout gitu ya, terus dia ke sini. Nah, area-area sini ya gitu ya, tiba-tiba nggak kuat. Nah, ini kan masih apa ya? Low baru gitu. Ya kan, higher low baru. Dimana ya kalau dia nggak kuat masih potensi untuk wave kelima gitu. Nah, kalau udah wave kelima ya masih lanjut turun lagi nanti. Nah, memang jadi kalau mau aman SMDR itu minimal sudah harus di angka 3.300-an lah. Dia baru jebol ke bawah lagi. Nah, tapi itu juga harus waspada gitu kan, karena kalau udah di sini ya mungkin dia akan retest bisa patah untuk downtrendnya gitu, downtrend line-nya. Nah, yang jelas kalau ini SMDR secara teknikal ini dia udah breakout MA60 dan breakout resisten tipis di 2030-an. Yang dimana ya ini bagus. Oke, ini bagus. Harapannya kalau ini dia break, ya kan? Ini kan dia ada ini ya. Ini saya geser dulu. Ini ada channel uptrendnya, penannya. Nah, kalau dia break, dia potensi bisa, ini kan dia break di sini ya, channelnya sini, dia potensi bisa lari ke sini. Ini kan ke 3.200-an lah. Nah, ini hampir sama seperti sini, potensi ke situ. Nah, kalau ke sini ya mudah-mudahan ini bisa patah untuk penurunannya gitu. Waving, lihat wave turunnya untuk SMDR. Gitu ya. Jadi pelan-pelan aja. TP-nya juga silahkan diikutin ya di area-area ini. Kalau area di bawah close di bawah 2.800 lagi ya bisa lanjut turun gitu. Oke, jadi belum pasti ini tercapai, tapi memang masih ada potensi untuk turun. Baik, seperti itu ya untuk SMDR. Selanjutnya ada HIGHS. HIGHS ditutup di harga 244 dengan perubahan harga minus 3,94%. Kalau kita lihat dari volume ini masih tipis. Nah, bandar lokal udah mulai masuk setelah 3 hari distribusi. Jadi distribusi 3 hari nanti masuk sehari gitu ya, di bawah naik, di bawah ayunan. Ini juga seperti itu. HIGHS asing masih keluar, 2 hari udah keluar. Kalau dari bandar detektor netral, yang beli ada IH, RGMG, yang jual ada BR, SH, AK. Ini tipis-tipis ya, mirip-mirip banget ya, hampir kayak dibilang tukeran barang lah. Oke, si HIGHS ini dia retest, ini saya geser dulu. Oke, dia mas inverted head and shoulder. Dia kemarin break neck. Oke, break neck, tapi sekarang masuk lagi. Nah, mudah-mudahan minggu depan ini udah harus bisa balik ya ke di atas 25-3an ini. Kenapa? Ya kalau ini naiknya, kalau dia gagal naik, nah ini bahaya gitu. Oke, kalau dia gagal naik ini bahaya. Bahaya banget. Kenapa? Ya karena patah berarti inverted head and shoulder-nya ini.
Nah, mudah-mudahan pergerakan dia mirip-mirip HIS lah. Coba kalau dilihat bentukannya kan beda banget ya. Mirip SMDR. Cuma beda banget ini pergerakannya. Ya, jadi tetap batasi resiko. Nanti kalau misalnya dia break dari 240, ini mending lepas dulu. Oke, kalau dia breakdown dari 240, lepas dulu, kemungkinan akan nguji di MA 60-nya ini. Gitu. Nah, cuma kalau ada pantulan terus dia bisa bertahan naik minggu depan di 254, nah ini cakep banget. Potensi kita yang ke 300 bisa tercapai gitu. Nah, nih ya. Jadi ini ini kan belum tahu nih tiganya di mana. Ya bisa aja di sini juga ada 3, nanti dari tes di sini baru targetnya turun gini kan. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau kondisi seperti ini pun ya masih waving naik gitu. Makanya jangan sampai tembus di 240 ini. Kalau 240 ini tembus, wah jelek. Secara pattern jelek untuk HIS. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton serta mensupport channel Stock Dictionary. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Disclaimer on dengan analisa saya, semua keputusan masih ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.